warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya hormati, saya muliakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kita bisa kembali menyambung mengaji melalui kitab Ushulul Iman, kitab wa sunnah di Masjid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semakin mengaji semakin besar nikmat iman dalam hati kita yang mengikat dan menyatukan hati kita. Mudah-mudahan nikmat yang kita syukuri ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, di petang ini Masya Allah hujan. Kemarin hujan juga ya? Hah? Enggak? Udah lupa, berarti haji lupa juga. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga hujan yang membawa manfaat. Setelah pembahasan kita semalam tentang al-imanul mufassal, yaitu beriman secara detail, secara rinci terhadap para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani yang nama-namanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ada berapa orang rasul disebut dalam Al-Quran? 25 nabi dan rasul. Alhamdulillah. Siapa yang hafal semuanya? Tunjuk tangan. Ada yang hafal semuanya? Baik. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25, mulai dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mesti diimani semuanya secara rinci. Kemudian mengimani segala kelebihan yang Allah berikan, mukjizat yang Allah kuatkan dengannya para nabi dan rasul tersebut. Seperti mukjizat Nabi Musa. Ada yang tahu? Ada mukjizat Nabi Musa.
membela laut, masya Allah. Sini, masya Allah, masya Allah. Laut, masya Allah. Laut mana ini belanya? Selat Melaka? Laut mana? Laut Merah, masya Allah. Alhamdulillah. Sayang tidak dapat merah tuh. Baik, mukjizat Nabi Nuh. Sudah tahu? Buat kapal? Orang buat kapal semua. Apa mukjizat Nabi Nuh? Selamat dari topannya. Iya, topan Nabi Nuh. Ya topan Nabi Nuh ke banjir. Masya Allah. Hayakallah. Mukjizat Nabi Ibrahim. Tidak dapat dibakar, tak terbakar oleh api. Masya Allah, sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ayat Allah. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Di mana umat Nabi? Di mana umat Nabi? Sikap Timun, Kasodamba, Madinah. Iya, Sahih. Asalnya dari Madinah, tapi umat di Mekah, sah? Kan di Mekah lahir Nabi. Baik, baik. Nah, mukjizat itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah harus diimani semuanya. Nah, pertanyaan terakhir, mukjizat yang terbesar dari seluruh mukjizat Nabi. Iya, apa mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Al-Quran, mantap, masya Allah. Ahsan. Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Hadiahnya terpaksa besar juga. Ayat Allah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Selanjutnya sekarang kita belajar ma yajibu alaina nahwar rusul. Apa kewajiban kita kepada para rasul itu? Apa kewajiban seorang muslim muslimah, mukmin mukminah setelah kita meyakini, setelah kita beriman kepadanya? Tentu ada hak beliau yang wajib kita tunaikan. Sahih? Ada hak Nabi yang mesti kita tunaikan, dan itu ada hak wajib, ada hak sunat. Tapi sekarang kita apa yang wajib kita laksanakan dan kita tunaikan terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, tidak bisa tidak. Qala al-mu'allifun, para penulis, al-masyayikh hafizallahu al-baqi minhum wa rahima al-mutawaffa, yajibu 'ala al-ummati tijaha ar-rusuli huququn 'azimah. Wajib atas umat hak-hak yang besar terhadap para rasul. Bihasabi ma anzalahumullahu minal manazil ar-rafi'ati bid-din, sesuai dengan kedudukan yang Allah tempatkan mereka yang tinggi-tinggi dalam agama. Kedudukan tertinggi dalam agama adalah rasul. Kedudukan manusia tertinggi dalam agama adalah rasul, karena beliaulah yang diizinkan Allah untuk membangun agama ini. Beliaulah yang diizinkan Allah untuk membina
agama ini sampai dari awal sampai selesai, dari mulai sampai usai, sehingga bisa dipertanggungjawabkan olehnya kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ma rafa'ahumullahu ilaihi min ad-darajati as-samiyatil jalilati indah. Disebabkan pula Allah telah mengangkat para rasul itu ke derajat-derajat tinggi dan mulia di sisinya. Wa ma syarrafahum bihi minal muhimmatin nabilah. Ditambah lagi dengan tugas-tugas besar yang Allah berikan mereka kehormatan. Kita kalau dapat tugas dari orang besar itu adalah penghormatan. Ya Pak ya? Dia dapat tugas dari orang besar itu penghormatan. Misalnya walaupun kok membuat tas bupati, kan? Mana tinggi nilai tukang buat tas bupati atau tukang buat tas kambi obat nyanyi? Tentu buat tas bupati lebih tinggi. Nah sekarang makanya Abdullah bin Mas'ud yang kini Musajio Abdullah bin Mas'ud kan? Apa kalaunya? Ada yang tahu enggak gelar Abdullah bin Mas'ud? Yang tahu tunjuk tangan. Catat di kini mo nang konang sudah nyong lihat dapat dah. Yaitu sahibu na'lai Rasulillah, tukang bawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Membuat rompan Nabi mulia atau hina? Mulia. Makanya Heraklius, tentu Heraklius, Kaisar Romawi dulu, ketika bertemu dengan Abu Sufyan, dedengkot orang kafir waktu itu, Quraisy. Apa nyanyinya? Kalau sempat, "Lau kuntu indahu la ghassaltu an yadi wa la ahmiluna alaihi." Andainya saya bersama Muhammad, ini beliau katakan ini, saya yang basuhkan kakinya, saya yang bawakan sandalnya. Kaisar Romawi. Ibaratnya contoh presiden Amerika kini, kalau sampai dan ngaji ke Abdullah bin Mas'ud dan tukang kaum muslimin. Jadi saya akan basuhkan kaki Muhammad. Waktu itu dia sudah beriman kan, tapi hatinya sudah mengakui. Karena sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil lalu dikonfirmasikan dengan berita dari orang Quraisy sendiri, semuanya benar 100%. Maka dia katakan, kalau gitu inilah Rasul akhir zaman itu. Maka dia beringin, andainya saya bersamanya, saya yang akan basuhkan kakinya dan yang akan membawakan sandalnya. Nah, Ibnu Mas'ud dapat kehormatan pembawa sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Muslimin dan muslimat, begitu mulianya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mereka diberikan Allah kepercayaan, kehormatan, menyampaikan apa yang dia inginkan dari hamba-hambanya di bumi ini. Jelas? Ini adalah kemuliaan mereka. Wa mastafahum bihi min tablighi wahyihi wa syar'ihi li'amati khalqihi. Dan karena Allah telah memilih mereka, mereka tidak mengajukan proposal, ya, tidak membentuk tim sukses, dan tidak membuat baliho, dan tidak melakukan latihan-latihan untuk menjadi rasul, tidak. Tapi orang-orang cerdas, ini perlu dicatat oleh anak-anak kita supaya kita tidak kelabui oleh orang barat. Orang barat bilang manusia super cerdas itu Albert Einstein, enggak. Tapi yang paling cerdas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi yang lain, kemudian para khulafa ar-rasyidin, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa sebab? Mereka ilmunya dunia akhirat. Einstein ilmunya sebagian kecil dari ilmu dunia, ilmu fisika. Kan sebagian kecilnya, kan tak saudara. Sedangkan ilmunya para nabi
semua ilmu dunia dan semua ilmu akhirat yang diajarkan Allah kepada mereka. Tu jadi instan kepada Abu Bakar Siddiq. Di bawah awak pada tu. Cuma awak memang ambo di bawah kan gini dua dia ambo jawab. Dan dia waktu penjajahan dulu kan banyak tentara Belanda dulu Londok Irem, kata orang Jawa Londok Irem tentunya. Mencoba awak apa boleh, nyo Belanda tapi kena awak boleh tentunya. Itu kan untuk menyerang awak tu. Tak ibu itu tidak apa, ilai. Sampai kini masih banyak tu penonton itu masih banyak. Penanjuan lagi tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abi apa tu? Abi nak mandang je lah. Nak ngaran? Leh dongnya? Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Wa min hadhil huquq, di antara hak-hak tersebut yang wajib ditunaikan oleh orang beriman kepada para nabi dan rasul adalah al-awwal tasdiquhum jami'an. Yang pertama adalah membenarkan mereka semua, mempercayai mereka semua. Nah, pada aslinya ya. Kamu dia iya dia nyawa. Dia tanya iya jual. Yang saya boleh dia alamat palsu lah, tak percaya ke Rasulullah. Ya je. Iya, Allah menyebutkan disampaikan ke Nabi, Allah di atasnya. Nabi menyebut Allah di atas. Orang-orang beriman semuanya menyebut Allah di atas. Tiba-tiba sebut dia alamat palsu. Berarti percaya tak? Percaya ke Rasulullah? Tak percaya orang. Apa dia tak percaya? Dia tak obey. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, pasti dia percaya. Karena Rasul itu diutus menggunakan bahasa Arab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Sambung. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Rasul tak diutus kecuali dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, supaya dia jelaskan. Al-Quran mengatakan itu, hadis menjelaskan dengan bahasa itu. Kemudian para sahabat mengimani seperti itu. Tiba-tiba datang awak indak percaya. Bukan karena berilmu, justru karena ketidakberilmuannya. Sebab Allah yang mengetahui dirinya, dia katakan alal arsy, di atas arsy. Nabi yang diberi ilmu oleh yang maha berilmu mengatakan Allah di atas arsy. Para sahabat yang menerima itu dari Nabi dengan bahasa Arab yang fasih, atau fasih atau fasih, bahasa Arab yang fasih, yang tidak ada keraguan padanya, la zalikal kitabu la raiba fi, mengatakan Allah di atas. Tiba-tiba datang di abad keempat atau orang belajar ke filsafat Yunani, sudah itu tidak percaya orang. Apa sebab? Dia tidak tahu. Kau nanya kata tidak ada utusannya sampai ke atas, tidak tahu. Sedangkan ini yang di atasnya, buitnya di atas, yang turun dari atas siapa? Jibril nyampein ke Nabi Muhammad, masang Allah di atas kan ya. Kemudian para malaikat turun mengawas kita beramal, lalu melaporkan amal ke Allah. Kemana dong deh? Ke atas kan ya. Al-Quran turun dari atas. Siapa yang menurunkan? Yang maha di atas. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, betul kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil, dari dalil naqli, akli,
Dan dari kenyataan menyatakan Allah di atas. Tapi wong tongkau-tongkau ndak mau percaya. Ndak yakin dah. Apa itu pokok ndak obek ndak inyo tiru. Kalau ndak obek inyo masuk ndak inyo. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mati Allah, yang pertama tasdiquhum fi jami'an fima ja'u bihi, membenarkan mereka pada semua yang mereka bawa. Baik yakin yang dibawa oleh para nabi itu apa? Yang diajarkan oleh para nabi itu apa? Secara garis besar 4. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Yang disebut dengan ar-rakaiz ad-diniyah, yaitu pilar-pilar agama yang 4. Akidah, ibadah, muamalah dan akhlak dan adab. Meyakini, membenarkan semua yang mereka bawa. Wa annahum mursaluna min rabbihim, dan bahwasanya mereka itu wajib diyakini yang mereka bawa itu adalah dari Allah tabaraka wa taala, bukan karangan mereka sendiri. Sebab banyak ayat mengatakan kepada Nabi, ittabi ma yuha ilaik, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, bukan apa yang engkau pikirkan. Ketika disuruh Nabi istiqamah, wastaqim kama umirta, istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan seperti yang kamu inginkan. Jadi kalau ada orang nak beriman kepada Allah sesuai keinginannya, dia bukan ahli agama tapi ahli hawa. Ahli hawa. Bawangmu kalau dia sesuai, kalau tak sesuai, tidak omong. Itu berarti ahli hawa. Sebab kita ini hakikatnya hamba. Tuan-tuan tak pernah punya hamba sahaya ya. Kan tak pernah punya hamba lah. Jadi tak dapat mempraktek tak. Tentu hamba sahaya tentu dijual tak jual, dibali tak bali, disuruh omong, ditawarkan iyo. Ambonya tak? Hah? Ambo jadi hamba? Anda kan beriman dulu. Hamba Allah. Jadi kita ini hamba. Tidak ada cerita berdebat dengan Allah. Tidak ada cerita membantah Allah, tidak ada. Katanya begini, ya begitu. Kalau ada yang boleh membantah, berarti dia tidak tahu posisinya sebagai hamba. Makanya Rasul sendiri disuruh taat kepada yang diperintahkan, bukan seperti yang beliau inginkan. Istaqim wastaqim kama fastaqim kama umirta. Ya, istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu. Ittabi' ma yuha ilaik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika para ulama usul fiqh membahas masalah Nabi berijtihad atau tidak, jumhur mengatakan Nabi tetap berijtihad, tapi ijtihadnya mesti dilegalisir oleh Allah SWT. Mesti dilegalisir. Kalau beliau keliru, Allah akan luruskan. Ada ijtihad Nabi yang keliru yang diluruskan Allah? Ada. Makanya diulangnya leh. Dan tidak diulang. Apa contohnya? Mengharamkan madu. Madu apa? Madu asli madu. Nabi pernah mengharamkan madu karena cemburunya sang madu. Lalu turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Oh, hai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Gara-gara ingin mencari ridha istri-istrimu. Ditegur. Nabi pernah berijtihad salah, lalu diluruskan. Itulah makna Nabi itu maksum. Itu makna Nabi itu maksum, tidak dibiarkan berbuat salah. Kalau awak, lah dokek ke kubu, lope je boleh. Kan ya? Lah dokek nak mati lah, di lope je baik, nak leh taubat. Makanya ijtihad ulama
Ijtihad ulama tidak maksum, tapi Nabi maksum. Kenapa? Nabi itu wahyu, ulama ra'yu. Oleh sebab itu tidak boleh kita katakan ini dari Nabi, tapi ulama kita akan mengatakan begini. Tidak, ya, tidak. Walaupun ulama besar, kecuali mereka ijma' semuanya. Kalau ijma' ulama, tentu ijma'nya ulama itu maksum. Seperti kata Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau mereka khilaf di antara mereka, maka kita ikuti yang mengikuti dalil yang sahih. Baik. Muballighuna anillahi ma amarahum bitablighihi liman ursilu ilaihim, dan meyakini bahwa mereka telah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka menyampaikan kepada umat-umat yang mereka diutus kepadanya. Nabi Musa telah menyampaikan kepada Bani Israel. Nabi Isa telah menyampaikan kepada Bani Israel. Nah, kemudian Nabi Ibrahim telah menyampaikan kepada kaumnya. Nabi Shu'aib kepada Madian, Nabi Hud kepada Ad, Nabi Saleh kepada Thamud. Mereka sampaikan. Nah, wa adamut tafriqi bainahum fi dzalik, dan dalam meyakini ini kita tidak membeda-bedakan antara para rasul itu. Sebagaimana kita meyakini Nabi Muhammad telah menyampaikan agama kepada umatnya kita, demikian pula kita meyakini bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan amanat kepada umatnya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak membeda-bedakan mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah." Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali supaya ditaati dengan izin Allah. Berarti kewajiban kita umat taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-Nisa ayat 64. Wa qala ta'ala wa athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wahzaru fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Al-Maidah 93, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Diulang kalimat wa athi'u. Para ulama seperti Mujahid Ibn Jabr, murid Ibn Abbas, dan Qatadah, Ad-Dhahhak Ibn Muzahib dan lain-lainnya mengatakan bahwa diulangnya kalimat wa athi'u kepada Rasul menunjukkan ketaatan kepada beliau itu bersifat mutlak. Bersifat mutlak seperti taat kepada Allah. Karena Allah sudah menyebut siapa yang taat pada Rasul seperti taat pada Allah sendiri. Wahzaru, dan berhati-hatilah. Apa pula kalimat berhati-hati? Jangan sampai tidak taat. Ini peringatan dari Allah. Kalau kalian tidak taat, risikonya berat. Kalau tidak taat pada Rasul, Allah dan Rasul, risikonya berat. Naam. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad abah. Siapa yang durhaka kepadaku tidak mau masuk surga. So, salah satu perintah Nabi jangan mengadang, atau larangan Nabi jangan mengadang-ada dalam agama. Kan ya? Maka jangan dilanggar larangan Nabi itu. Itu tidak perlu melanggar itu. Nabi jennyok lay. Dia apa sebab? Ada ulama membunyong. Pasal ulama dah itu muqaswi gitu. Lah salah faham okay? Salah faham. Ketika Imam Syafi'i menyebut mosong bid'ah bagi dua, bid'ah hasan, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Kalau sesuai je sunnah
hasanah no mahmudah. Kalau sesuai sunnah ndak bid'ah no sunnah no. Kalau sesuai sunnah namanya sunnah. Wa bid'ah kan itu yang ndak sesuai ya sunnah. Kalau nawa dalil dalam sunnah, apa dia bid'ah nawa? Tidak salah Imam Syafi'i. Makanya perkataan Imam Syafi'i fil lughati dalam masalah bahasa. Wa in khalafatha, kalau sunnah itu bertentangan dengan sunnah, berarti mazmumah tercela. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mencela bid'ah yang tidak berdasarkan sunnah. Kalau bid'ah berdasarkan sunnah berarti sunnah. Tidak bid'ah menurut istilah. Ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balagul mubin. Kalau seandainya kalian berpaling, ingat Rasul kami hanya bertugas menyampaikan dengan terang. Hanya menyampaikan dengan jelas. Hanya itu tugasnya. Nah, Al-Maidah 93. Wa qala azza wa jalla innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian, wa nakfuru bi ba'd, dan kami kufur kepada sebagian. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka ingin mencari jalan tengah antara beriman dengan tidak beriman. Tidak ada jalan tengah dah. Dua jalannya. Iman kufur. Iman surga, kufur neraka. Ada jalan tengah? Tidak ada. Makanya Allah celah mereka. Ulaika humul kafiruna haqqan. Yang nak mencoba menengahi antara kekafiran dengan keimanan itu, merekalah sebenar-benar orang kafir. Ini hukuman dari Allah SWT yang mencoba menengahi antara kekufuran dengan kekafiran, beriman dengan sebagian, menolak sebagian untuk penyesuaian, merekalah sebenar-benar yang kafir. An-Nisa 150 sampai 151. Fayajibu tasdiqur rusuli fima ja'u bihi minar risalat wa hadza muqtadal imani bihim. Maka wajib membenarkan seluruh rasul pada apa yang mereka bawa berupa risalah Allah, wa hadza muqtadal imani bihim. Ini konsekuensi dari beriman kepada mereka. Wa mimma yajibu ma'rifatuhu annahu la yajuzu li ahadin min ats-tsaqalain mutaba'at ahadin min ar-rusul as-sabiqin ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts lin-nasi kaffah. Di antara yang wajib diketahui bahwasanya tidak boleh seseorang mengikuti satu pun rasul terdahulu. Satu pun rasul terdahulu ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama-agama lain yang dulu itu mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lagi mengikuti rasul sebelumnya. Nah, ini keyakinan kita bahwa orang-orang Yahudi yang dulu nabinya adalah Nabi Musa dan selainnya, dan Nabi orang-orang Nasrani yang dulunya adalah Nabi Isa alaihi salam, kita katakan kalau orang itu tidak masuk mengikut Nabi SAW masuk Islam, maka agama mereka tidak diterima karena sudah dinasakh. Nah, setelah diutus Nabi SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia, iz anna syari'atahu ja'at nasikhatan, karena syariat Nabi SAW datang menasakh li jami'i syara'il anbiya'i qablah, bagi syariat nabi-nabi sebelumnya. Fala dina illa ma ba'athallahu bihi, tidak ada agama kecuali yang Allah utus Nabi Muhammad dengannya. Wala mutaba'ata illa li hadzal nabiyil karim, dan tak boleh mengikuti kecuali nabi yang mulia ini. Mas waktu? Nah,
Ya, azan dulu atau kita selesaikan dulu? Karena hari ini tonton kan pada puasa tadi tidak boleh lama-lama. Azan kita selesai, dah, dan selesai sholat kita pulang. Serius ini azan? Anu enggak? Biasanya Ustaz sampai jam 9.30 Ustaz? Enggak, malah enggak. Kita azan dulu ya. Baik. Nama? Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله. Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak ada mengikut kecuali fala dina illa ma ba'athallahu bihi. Tidak ada agama kecuali yang diutus Nabi Muhammad menyampaikannya. Wala mutaba'ata illa li hadzal nabiyil karim. Tidak boleh diikuti lagi kecuali Nabi yang mulia ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tak akan pernah diterima daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ali Imran ayat 85.
Wa qala ta'ala, kepada Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutusmu kecuali kepada semua umat manusia, termasuk Yahudi dan Nasrani, termasuk yang lain-lain. Basyiran wa nazira, menjadi pembawa berita gembira dan peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sayang sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Saba ayat 28. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, hai manusia semuanya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi ini kewajiban pertama adalah mengimani, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihissalam kepada kita, para Nabi semuanya, dan kita benarkan itu semua. Dan di antara membenarkan Nabi itu adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengumumkan bahwasanya agama yang diterima adalah agama Islam. Dan siapa yang mengikuti selain Islam, walaupun asalnya dulu berasal dari wahyu, tapi setelah Nabi diutus maka sudah tidak berlaku. Ibaratnya, kalau contoh sampai kalau undang-undang sudah dibatalkan kan tidak ada waktu lah. Itu undang-undang manusia, apalagi ini undang-undang Allah SWT. Jadi siapa yang cari selain Islam tak diterima, apapun namanya. Oleh sebab itu maka kita, siapapun yang ingin agamanya diterima oleh Allah SWT di akhirat, karena kalau tidak terima itu nanti bukan sekarang. Sekarang semuanya bisa berdebat, semuanya dari 400 aliran yang menyimpang itu semua merasakan benar, yang lain sana. Itu biasa. Tapi yang didukung oleh Al-Quran, yang didukung oleh hadis, ya ini yang kita dakwakan ini. Antum nak bilang masalah apapun, ini Al-Quran, ini hadis, ini pendapat ulama as-salaf, sahih. Ya enggak? Apapun masalah dalam agama ini. Nah, keyakinan tentang Allah, misalnya tadi saya sebutkan, Allah di mana? Ini Al-Quran, ini hadis. Sedangkan orang yang mengatakan Allah tidak berdebat, mana dalilnya? Tidak ada, kecuali hadis palsu dari Ali bin Abi Thalib. Allah mau dulu bilang, maka atau pakai bahasa logika, atau hadis yang dipalsukan, atau makna yang dipalingkan. Allah dulu sebelum ada langit dan bumi dia di mana? Ayo, pertanyaan ini kita balikkan. Justru ini menjadi dalil Allah tak butuh tempat. Ya kita sama, kita sepakat itu. Itu tandanya kalau Allah di atas aras dia tidak butuh aras. Buktinya sebelum ada aras dia sudah ada. Bukan justru untuk mengatakan dulu di mana tempatnya. Kami tidak pernah mengatakan Allah bertempat. Tapi Allah itu tak butuh tempat. Walaupun dia katakan dia ada atas aras, ini karena berita dari dia seperti itu. Antum menolak dengan apa? Dengan pikiran antum. Kami menerima dengan apa? Dengan wahyu. Mana kue akal berwahyu? Hah? Mana kue akal berwahyu? Alhamdulillah, mana kue Pak Akil pada Pak Wahyu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum dengan pikiran, dengan perasaan. Kalau kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, itu pemahaman antum. Pemahaman antum betulnya, bukan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dia tidak menafsirkannya kecuali dengan makna itu. Tidak ada tafsir yang lain yang seperti antum katakan. Wabillahi taufik. Saya mohon izin tidak bisa lama-lama dengan antum. Nanti turun hujan nanti saya disalahkan lagi. Bukan. Saya sedang ada acara selesai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama